Warga Jakarta kini dapat mengakses berbagai data resmi pemerintah Provinsi Jakarta melalui portal Satu Data Jakarta. Portal ini hadir untuk memperkuat keandalan informasi dan sekaligus menjadi fondasi utama bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan berbasis data. Portal Satu Data Jakarta juga menjadi pintu akses tunggal untuk seluruh data tentang Jakarta, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial hingga lingkungan. Nah, untuk mengelaborasi hal ini sudah bersama kami di studio Bapak Budi Awaludin, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, dan juga pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Bapak Yayat Supriyatna. Selamat pagi Bapak, terima kasih Selamat pagi, sudah Mas hadir Yuda. Pak Budi dan juga Pak Yayat. Iya. Nah, ini menarik ya kalau kita bicara mengenai Satu Data, ini suatu portal baru yang pastinya saya pribadi sebagai warga Jakarta bisa mendapatkan informasi. Ini baru di launching tanggal 11 kemarin Pak Budi. Iya, kita meluncing portal Satu Data Jakarta ini pada tanggal 11 November 2025, minggu kemarin. Nah, Seperti kalau menariknya apa Pak yang membedakan dengan yang sebelumnya dan filosofi apa Pak dari launching kali ini? itu. Ya, jadi dalam peluncuran portal Satu Data kemarin itu bukan hanya sebatas website, namun adalah ini suatu hal yang benar-benar strategis dan fundamental bagi Pemprov DKI Jakarta. Tentunya, ya Pak Gubernur kan sering mengatakan, saya mengambil kebijakan berdasarkan data. Dan kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, yang terpenting nih adalah bahwa enggak ribetlah untuk mencari data di Jakarta. Kita ingin memudahkan masyarakat, publik untuk mencari data melalui portal Satu Data Jakarta. Dan kita ingin menyampaikan juga pesan kepada seluruh masyarakat bahwa Pemprov DKI Jakarta saat ini terbuka, responsif, dan akuntabel. Dari sebelumnya kita hanya mengumpulkan data, tapi saat ini bagaimana kita menyajikan data agar itu bisa bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat. Nah, menarik sekali. Saya ke Pak Yayat. Mau bicara mengenai data. Saya wartawan, mungkin warga juga agak kesulitan kadang-kadang ya untuk mendapatkan data yang pasti, misalkan terkait dengan kesehatan, terkait dengan kondisi daerah-daerah yang banjir, contoh kasusnya. Nah, seperti apa Pak sebenarnya harapan dari adanya portal Satu Data ini bisa menjadi pintu gerbang bagi informasi accessibility warga ibu kota? Ingat, Jakarta itu udah mau meningkatkan menjadi kota global. Jadi kalau kota global itu data adalah kekuatan. Bagaimanapun data memperkuat visi misi mencapai kota global. Yang menarik adalah Satu Data ini satu. Apa yang menarik? Apa itu Pak? Menghilangkan alergi melihat data statistik. Tidak alergi dengan angka gitu kan. Angka itu kan jadi wah gimana multitafsir kita. Jadi ketika membaca data dalam bentuk angka, orang mungkin tidak semua paham. Karena jenis data itu kan ada data mentah, data terolah, dan data termanfaatkan. Nah sekarang Satu Data itu mengarah pada data termanfaatkan. Berarti kalau data termanfaatkan itu yang menarik satu, kualitas data harus oke, ya kan, update. Dan apa yang menarik tadi katakan oleh Pak Kadis, membantu pengambil kebijakan lebih tepat sasarannya. Jadi kalau misalnya ada perdebatan, ada yang mengatakan tidak tepat. Nah, dengan kekuatan data, itu perdebatannya adalah pada data sebagai penunjang kebijakan. Nah, satu hal lagi yang menarik. Bagi kota Jakarta, itu core bisnis kan tinggi. Apapun keputusan yang terkait tentang pelaku usaha, dia butuh data. Kedua, dalam konteks pelayanan. Ingat ya, Jakarta ini kan cukup besar ya, bantuan-bantuan kepada masyarakat. Jadi basis data itu menarik. Nah, yang paling bagus lagi, sekarang dengan adanya data Satu Data itu, ruang lingkup pelayanan data itu bukan hanya untuk internal Pemprov, tapi pada masuk ke masyarakat, pendidikan, wartawan, jurnalis, LSM, siapapun. Jadi yang menarik satu lagi, DKI berani transparan. Itu yang menarik tuh. Ya, salah satunya tadi kalau dikatakan berani transparan dan tampilan visualnya juga menarik. Mungkin Pak Budi bisa ceritakan upgrade-nya seperti apa nih Pak dengan portal Satu Data sebelumnya yang bisa Bapak informasikan. Ya, kita kan mengandung prinsip pertama demokratisasi data, di mana data itu sudah bukan punya segelintir orang, tapi sebagai pengetahuan bersama di ruang-ruang publik. Nah, kita yang saat ini kita punya ada, sekarang udah naik lagi 4.800 dataset yang ada. 1.800. Dan kita sudah melakukan visualisasi sebanyak 31 visualisasi. Apa saja? Mulai dari pendidikan, kesehatan, terus UMKM, kependudukan, perhubungan, dan hampir seluruh sektor di dinas itu sudah ada datanya di dalam. Memang belum ada yang sempurna, tapi kita akan memulai mencoba saat ini.
dan 2 badan. Diharapkan dalam 3-6 bulan ini ya itu semuanya sudah terkumpul semua. Ya, terkumpul dan sehingga nanti seluruh data sektoral itu bisa. Dan kita juga punya data tematik. Seperti harga sandang, pangan, terus inflasi, ya itu ada di sana. Dan juga tematik untuk potensi kelurahan. Nah, ini terdiri dari kondisi sosial, infrastruktur yang ada di kelurahan, itu terlihat. Sehingga nanti ke depan jika orang pengen, saya mau bangun atau membuat usaha di kelurahan ini, mereka bisa lihat dulu datanya. Nah, ini juga menarik. Ya, berapa sih misalkan barbershop yang ada di kelurahan itu ada berapa? Seperti itu. Alfamart ataupun Mart yang ada di Jakarta ada berapa? Nah, apakah masuk di kelurahan ini bisa dan usaha apa? Nah, yang bagusnya lagi adalah visualisasi ini juga ada insight di dalamnya. Nah, insight inilah yang apa namanya menambah ya menarik dari portal satu data ini. Dulu itu ya kita kalau mau mencari data di dataset harus ngunduh dulu seperti pustakaan kita cari-cari. Tapi sekarang visualisasi ini seperti pustakawan. Nah, yang menampilkan insight-insight di dalamnya, grafik-grafik yang cukup menarik, ya dan tabel-tabel yang cukup menarik. Nah, ini sehingga cuma cukup sekali klik saja itu bisa terlihat datanya. Dan seperti tadi nggak ribet, nggak ribet, udah diakses dan juga sangat komprehensif datanya. Nah, Pak Yayat, saya bertanya nih terkait dengan portal satu data. Kenapa baru sekarang nih, mungkin Pemprov DKI memberikan sebuah portal yang bisa diakses, bisa memberikan informasi dan juga berhubungan dengan warga sangat signifikan dan juga pastinya berimpact terhadap pengambilan kebijakan dari para pemimpin di Jakarta. Ini menarik ya. Zaman now itu siapa generasi yang harus kita layani? Gen Z. Gen Z itu sukanya sama EA. Jadi artinya DKI dengan satu data berpacu melawan ya kan? Kekuatan data dari ketika menjawab, tapi kan pertanyaannya kualitas datanya, akurasinya, ketepatannya tepat atau tidak. Nah, di sini kan ketika satu data masuk, validitasnya, pengecekan data harus benar. Jangan sampai pemerintah salah ngasih data. Nah, kedua yang menarik, bagaimana nanti seperti dikatakan oleh Pak Kadis, instrumen data akan lari kepada instrumen kebijakan. Contoh ya, ini menarik ya. Data tentang kesehatan. Berapa jumlah yang sakit di Jakarta ini? Ternyata data terbaru menunjukkan yang paling banyak yang penyakit tertinggi Jakarta hipertensi. Nah, kalau hipertensi artinya dari Dinas Kesehatan, gubernur tanya sama olahraga, berapa jumlah prasarana. Jadi supaya orang Jakarta tidak hipertensi, rajin olahraga. Tanya sama Dinas PU, berapa panjang trek PU. Jadi kebijakan kesehatan bisa lari kepada prasarana dan sarana untuk membangun budaya hidup sehat. Jadi ibaratnya ini adalah struktur yang membangun kultur. Coba jangan sampai nanti Jakarta sembuh makan tomat. Maksud saya antara kebijakan-kebijakan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dengan data yang tidak nyambung. Jadi ibaratnya membangun kota sebetulnya membangun kualitas hidup. Kan? Nah, ketika ingin membangun budaya sehat itu dia cek dulu. Orang Jakarta ini banyak sakit apa nih? Nah, oh ternyata ini rupanya lifestyle-nya buruk. Contoh, mohon maaf ya. Sekarang banyak orang Jakarta lari malam sekitar GBK, terkonsentrasi di situ. Bagaimana ini bisa saling? Jadi kekuatan data kesehatan membantu. Nah, pertanyaannya di mana cara mensinergikan agar gubernur tepat mengambil keputusan? Satu data. Dan teman-teman di sektor pun ketika menyusun data, dia harus membaca data yang lain. Jadi tidak mengedepankan egonya masing-masing. Itu kerennya di situ sebetulnya. Satu data, satu kebijakan. Satu data, satu kebijakan. Ini menarik ke Pak Budi. Pak Budi, tadi akurasi data, kemudian bagaimana data itu terupdate, itu adalah yang penting ya buat warga mendapatkan informasi yang terkini karena memang mereka bisa mempermudah untuk accessibility. Kemudian sinergitas dari semua instansi dan dinas terkait dengan data ini kedepannya menjadi suatu kebijakan. Seperti apa ini Pak elaborasinya? Kita kan mengacu dalam sebuah regulasi, di mana di dalam pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu ada Pergub nomor 37 tahun 2022 tentang portal satu data tingkat provinsi yang memang mengacu dengan portal satu data Indonesia. Nah, di dalam Pergub itu sudah terjelas ya dari kelembagaannya, mekanismenya ya seperti apa. Nah, mulai dari proses perencanaan, pengumpulan, penyajian, pengolahan data itu sudah ada mekanismenya tersendiri. Di mana
siap OPD adalah bagian dari produsen data. Ya. Dan ada wali data pendukung. Wali data pendukungnya adalah para pusdatin di tingkat OPD tersebut. Nah, pusdatin inilah yang mengalirkan datanya kepada kita. Nah, ada yang bulanan, ada yang triwulan, ada yang juga semester. Nah, mereka mengupdate data itu. Karena dalam data ini yang terpenting adalah bahan bakarnya. Nah, kita semenjak tahun 2023 proses ini sudah berjalan sesuai dengan standar data yang ditetapkan. Ya, mulai proses metadatanya semuanya. Ya, yang kita lakukan saat ini adalah akselerasi. Jadi ini selaras dengan Pergub dan aturan yang ada. Akselerasi bagaimana kita menyajikan visualisasi data yang baik, akuntabel, dan berdampak kepada masyarakat. Nggak ribet lagi lah masyarakat nyari data. Nggak perlu lagi masyarakat tuh harus dulu kan ke OPD sana, kan ke OPD sini nyari data, nunggu dulu lagi, nunggu, aduh ribet banget gitu loh. Sekarang cukup klik di mana? Di Jaki. Maka cukup klik saja di sana dan itu keluar data yang diinginkan oleh masyarakat. Saya ke Pak Yayat, jadi terkait dengan kebijakan ya, pastinya ini mengambil data-data terkait dengan bagaimana perumusan kebijakan-kebijakan yang nanti memang secara implementasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, sejauh ini Bapak mengevaluasi seperti apa sih Pak dari Pemprov DKI terkait dengan mengakomodir keinginan masyarakat berbasis data yang selama ini sudah dilakukan? Pertama begini, yang menarik, instrumen kebijakan visi misi gubernur dalam 5 tahun disusun RPJM, RKPD, pasti dia akan mengukur KPI pada masing-masing sektor tercapai atau tidak. Nah, maka satu hal, kalau dengan satu data itu kan bisa terukur before afternya. Ini kan menarik ya, pencapaian kinerja. Jadi yang menarik lagi adalah kinerja pemerintah bisa diukur dari informasi data yang disampaikan. Nah, itu kan mau tidak mau gubernur bisa memantau. Bahkan saya bisa berani mengatakan kalau gubernur bisa update day to day setiap hari, dia bisa ngontrol. Ini yang rajin, ini yang tidak, terdorong. Dari mana datanya? Satu data tuh, malu kita dipantau oleh masyarakat. Justru ini transparansi. Jadi kalau misalnya pemerintah nggak bekerja, itu geliat datanya kan naiknya. Itu kan satu. Yang kedua tadi saya sependapat dengan Pak Budi. Zaman saya dulu kalau mau melakukan penelitian, buat skripsi, itu buat suratnya banyak. Terus belum tentu terjawab. Nah, sekarang kata satu data adalah efisiensi, kecepatan pelayanan. Dan kedua yang saya katakan transparansi. Jadi sekarang ketika zaman informasi dan teknologi itu makin cepat, siapa yang lambat, siapa yang tidak berubah ditinggal. Jadi yang menarik adalah ketika nanti dalam konteks pertanggungjawaban, katakanlah suatu konsep laporan atau penelitian, dia akan tanya sumber datanya dari mana, validitasnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, jadi mau tidak mau pemerintah DKI pun dalam hal ini harus dalam konteks akuntabilitas kebijakan dengan satu data itu tidak lagi simpang siur. Jadi yang menarik adalah satu data akan menghilangkan ego sektoral. Menarik sekali. Itu kuncinya di situ aja. Ingat loh katanya satu data ini ibaratnya kita menjaga kota, kota menjaga kita. Nah, sekali. Saya tertarik ke Pak Budi. Kalau kita bicara mengenai tadi ada salah satu menarik fitur visual untuk menjawab kebutuhan data driven policy. Lantas apa saja Pak isu-isu strategis yang mungkin selama ini bisa dilihat dari visualisasi data dan insight data di dalamnya Pak Budi? Ya, kita mulai dari menanggapi Pak Yayat dulu tadi. Bagaimana data itu bisa valid? Sebelum kita lakukan penyajian, kita panggil lagi tuh. Data pusdatin atau produsen datanya. Kita paparkan, ini udah siap belum? Ini adalah data kalian. Karena kalian bertanggung jawab terhadap data tersebut. Setelah oke, baru kita tampilkan. Nah, jadi fitur-fitur apa saja yang menarik? Banyak banget, ya kan? Ada seluruh 22. Saat ini seluruh dinas sudah ada. Ya, dari pendidikan, ya kesehatan. Seperti tadi Pak Yayat bilang, ya dari kesejahteraan itu. Kesehatan itu 10 penyakit terbanyak rawat jalan, 10 terbanyak penyakit rawat inap. Nah, ke depan kita bisa lakukan crossing data. Misalkan dari kesehatan, kewilayahan, dan kependudukan. Nah, ini akan menghasilkan insight yang bagus. Sehingga ini akan bisa juga mempola kita bagaimana proses penganggaran dan juga kebijakan yang dilakukan. Jadi data mengambil kebijakan berdasarkan data. Sehingga apa? Seperti tadi kita dialog sebelumnya. Bahwa, misalkan hipertensi atau diabetes. Atau mungkin
kolesterol banyak ya. Akhirnya apa? Ya kita membangun lah mungkin wilayah tersebut dan di mana di daerah itu. Kita bisa melihat nanti obat yang akan dibutuhkan apa sih sebenarnya untuk tahun depan melihat dari data kita ke tahun kemarin. Nah, seperti itu. Lalu juga kita bisa melihat kebijakan apa yang kita lakukan. Apakah membangun sarana olahraga atau apa. Nah, ini juga sangat penting dan bagusnya lagi adalah visualisasi ini adalah menimbulkan adanya insight dengan pola tren. Tren tahun kemarin seperti apa, tren seperti apa sehingga kita bisa melihat dinamika dalam sebuah data itu terlihat. Nah, ini yang kita lakukan. Ya, selain itu ada juga ya seperti tadi potensi kelurahan, ada juga yang tematik itu adalah terkait harga pangan yang dibutuh masyarakat. Oh, berapa sih harga ayam saat ini? Beras saat ini itu bisa dilihat. Di mana? Portal Satu Data di Jaki. Semua lengkap di sana. Nah, saya sebelum jeda mau tanya sama Bapak, nanti dijawab mungkin setelah jeda. Terutama kalau kita butuh data berarti dari bawah, dari RW tadi, tapi perlu SDM-nya juga nih. Untuk input data, untuk melek teknologi. Nah, itu saya ingin tanya dengan Pak Yayat, tapi kita jeda terlebih dahulu, Pak. Saya Indonesia Business akan kembali lagi dengan dialog terkait dengan Portal Satu Data DKI. Kita akan kembali sesaat lagi. Kita kembali dalam dialog menata Jakarta dengan satu portal data. Masih bersama saya Pak Budi Awaludin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan juga pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Bapak Yayat Supriyatna. Tadi sebelum jeda, saya penasaran karena kan ini data butuh skill ya Pak ya. Orang yang melek teknologi, kemudian juga terupdate. Apakah ini merupakan kendala untuk operasional ke depannya? Mengingat memang tidak semua mungkin di RW yang lingkungan terkecil sangat paham akan ini Pak. Ini menarik ya, data ketika dibuka transparan, dia harus akurat. Jadi validasi harus dilakukan betul-betul dengan verifikasi yang tepat. Nah, Jakarta itu sebetulnya kalau dikaitkan dengan kebutuhan internal warga, itu sebetulnya sumber data bisa didapat data primer yang didapat dari hasil survei. Misalnya torong ya, turun ya ke RT, RW. Misalnya contoh kita pengalaman waktu COVID. Itu nggak ada yang tahu kan. Nah, jadi data siapa yang akan digunakan supaya tidak salah keputusan. Nah, itu makanya ada validasi data melalui RT RW. DRT melaporkan ke RW. Jadi pengecekan, misalnya data tentang kemiskinan. Nah, ini mau tidak mau memang harus ada memverifikasi. Data harus tepat sesuai dari RT RW nanti dikaitkan dengan kebutuhan. Misalnya satu, dinas kesehatan tadi tentang penyakit. Ini masuk ke sini. Kemudian tentang fasilitas air bersih, sanitasi, berapa rumah tangga yang dapat itu. Karena data primer yang didapat dari hasil survei lapangan itu lebih akurat dibandingkan data sekunder yang didapat dari sumber-sumber lain yang memang belum kita olah, tapi memang biayanya sangat mahal. Tapi dengan sistem yang terstruktur ini memudahkan dalam konteks mendapatkan data dengan tingkat validitas tinggi. Itu satu. Yang kedua, yang kita butuhkan apa dalam konteks memverifikasi data? Tadi kan ada pusdatinnya Pak ya. Ada misalnya di daerah juga ada UPT. Nah, yang paling menarik adalah pada sumber daya manusianya. Jadi yang mampu memahami, mengerti data yang dibutuhkan. Maka saya bilang, nanti kalau misalnya kita ingin memperluas sistem ini, ada pelatihan nanti. Kalau perlu ada pelatihan di tingkat tenaga-tenaga remaja atau apa di tingkat wilayah untuk membantu. Ada petugas khusus lah. Saya ingat banget waktu dengan RT RW ya, terkait verifikasi kependudukan. Itu betul bagaimana RT RW yang bagus itu diapresiasi. Jadi dengan cara itulah RT RW pun nanti suatu saat ada lomba data misalnya. Nah, untuk memperbaiki sistem kita. Apa sih datanya? Maka Jakarta pun harus berkembang dengan prinsip ku tahu yang kau mau. Ya kan? RT RW-nya bergerak. Jadi suatu saat data ini akan terasa bermanfaat jika ada ruang partisipasi. Jadi dengan RT RW yang mungkin ahli dengan sistem pendataan itu kan bagus. Kan jangan sampai SDM-nya lemah. SDM lemah, semua dapat masalah SDM kan. Kalau semua dapat masalah, ujungnya SDM juga kan. Selamatkan diri masing-masing. Nah, ini menjawab seperti itu gitu. Bagaimana ini Pak? Verifikasinya, menurut saya dengan pelatihan. Meningkatkan SDM, terutama kalau kita di lapangan yang paling bawah RW, RT seperti itu. Iya, ini menarik ya. Kita kan ada visualisasi tematik terkait portal kelurahan ini. Nah,
Alhamdulillah kami berkolaborasi dan kerjasama dengan BPS DKI Jakarta ini cukup luar biasa dan sinergis kita benar-benar baik. Nah, pada 17 Oktober kemarin kita baru saja bekerjasama dengan BPS DKI terkait survei, dengan 168 surveyor di DKI Jakarta ini, dan di mana BPS melakukan pembinaan, pelatihan bagaimana menjadi surveyor yang baik, dan setelah itu apa saja yang akan dituju. Nah, ini kita lakukan sampai 17 November ini, 1 bulan. Nah, dalam rangka apa? Mendapatkan kualitas data yang baik, seperti itu. Nah, dalam rangka juga mengupdate data-data RW, data-data RW kumuh yang ada di Jakarta saat ini, dan juga potensi yang ada di kelurahan, di fitur kita itu. Nah, ini juga sangat penting. Nah, oleh karenanya kita bekerja sama dengan BPS, kita juga bekerja sama kemarin dalam launching itu dengan BSSN RI. Ya, di mana di dalam pengolahannya data, penyajian dan pengumpulan data ini harus benar-benar aman. Insya Allah kita juga akan melakukan pembinaan kepada seluruh pusdatin yang ada di Jakarta, ya, bagaimana cara mengelola data yang lebih aman. Dan kita juga melakukan audit trial, ya, jika ada perubahan oleh BSSN, ada enskripsi, dan insya Allah ini sesuai dengan standar keamanan nasional. Nah, ini yang kita lakukan. Kami sangat sadar bahwa nggak ada yang sempurna dalam suatu proses ini. Itulah makanya di dalam portal Satu Data kita melibatkan partisipasi publik dan masyarakat yang melihat. Jika memang nanti itu ada kolom feedback. Jika masyarakat melihat, oh datanya sepertinya di lapangan salah, mereka bisa melakukan feedback. Mereka bisa memberikan inovasi terbaru sehingga data kami memang benar untuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, baik itu dari akademisi, ya baik juga jurnalis, ya dan juga publik, seperti itu. Sangat perfect ya Pak, sudah disampaikan oleh Pak Budi. Tadi data itu terintegrasi tidak hanya sekedar angka, tapi juga implementasi ke depannya dan juga faktual di lapangan dan bagaimana verifikasinya tadi sudah dijelaskan. Kalau masyarakat yang belum melek terhadap data, karena rata-rata itu kita kan kalau membaca data selalu kolom, tabel, grafik seperti itu. Tapi dikatakan Bapak tadi sudah sangat visual dan menarik. Nah, ke depannya seperti apa sih yang diharapkan data-data ini bisa menjadi sebuah driven untuk membuat masyarakat juga menjadi bagian daripada Jakarta. Ini usulan tambahan ya. Ini saya bukan konsultannya. Jadi gini. Bagaimana orang yang alergi dengan angka itu menjadi nyaman? Pertama, orang nyaman dulu. Nah, kedua, untuk jadi nyaman orang perlu pengetahuan. Yang menarik di sini ada visualisasi. Visualisasi dalam konteks tabel dan insight itu mungkin ini ya memerlukan pemahaman. Tapi alangkah baiknya kalau suatu memungkinkan ya Pak, ada visualnya dalam bentuk video, tayangan. Jadi dalam bentuk video itu pendek-pendek aja dengan narasi. Jadi orang dengan gambar, dengan suara itu lebih cepat. Karena kita tahu bahwa kecepatan otak dalam membaca sesuatu, dia lihat tampilan gambar, dia lihat suara. Jadi misalnya data tentang perhubungan, itu kalau ditampilkan selain ada data tabel itu kan kadang boring juga kan. Nah, dia klik videonya. Dengan video itu nanti ada cerita. Cerita itu memudahkan. Jadi orang lebih tertarik. Dia baca data, oh gua nggak ngerti ini kan. Nah, gua lihat videonya ada suaranya. Ah, itu bagus. Jadi itu memang mesti ada ruang sendiri. Ini kan dalam proses. Nah, justru itu sangat membuat orang semua nyaman. Zaman sekarang kan mudah itu kan. Buat video pendek, durasinya, narasinya dibuat, ada data. Mungkin bisa munculkan juga dalam data. Seperti kerjaan jurnalis lah. Jurnalis kalau melaporkan, kalau nggak ada suara. Ada visual, kalau cuma audio saja kurang menarik. Nah, Bapak bagaimana menjawab tantangan ini? Mengingat tadi juga di awal kita bicara pengakses informasi internet paling banyak generasi Z, ya, di mana mereka sangat melek teknologi, cellphone, sehingga mereka ingin mendapatkan data yang tadi adaptable, menarik secara visual, dan juga ada konten yang secara edukasi bisa mendapatkan. Bagaimana nih Pak? Iya, kita berusaha untuk mengikuti trennya kan, seperti itu. Seperti yang Pak Yayat sampaikan, ya akan kita ini menjadi masukan yang berharga buat kita. Karena kan untuk membangun sesuatu itu nggak langsung bisa semuanya. Ya kan ada suatu proses. Nah, itulah makanya perlu nanti kita juga akan bekerjasama dengan beberapa organisasi yang concern terkait data ya untuk melengkapi data ini. Kita juga butuh masukan dari masyarakat. Dan yang terpenting sih juga yang mengikuti tren nih Gen Z, kita ada AI-nya loh. Jadi mungkin
mungkin ya, ini Pemprov DKI Jakarta yang pertama kali menggunakan pemanfaatan AI dalam pengelolaan data. Nah, ikonnya adalah Poktata, jadi portal satu data. Nah, jadi masyarakat yang ingin bertanya tentang data Jakarta di Poktata saja. Udah menjawab semuanya. Nah, itu, nah dengan prinsip kita trust by design. Jadi Poktata ini yang akan mengambil ataupun menjawab data-data yang 3.800 dataset itu. Bukan dari web, bukan dari media, akan dari manapun. Jadi di situ nanti akan terlihat dari mana sumbernya, tanggal berapa di update-nya. Nah, itu bisa terlihat jelas di sana. Nah, ini salah satunya yang kita lakukan agar memang kita mengikuti perkembangan kondisi saat ini. Yang penting masyarakat nggak ribet aja. Betul, itu paling cari penting. data dan memudahkan. Ya, kita waktu terbatas, mungkin saya ke Pak Yayat terakhir, apa harapannya dengan satu portal data ini? Apakah bisa menjawab semua kebutuhan? Apakah nanti implementasinya dan challenge-nya apa yang harus diwaspadai dan menjadi suatu mitigasi ke depan? Sebetulnya data itu bicara tentang pengetahuan. Transformasi kota itu bukan hanya fisiknya, tapi mindset. Jadi konsep satu data adalah konsep pencerdasan. Jadi pencerdasan membuat orang melek dan memahami sebuah persoalan dengan keakuratan informasi. Jadi visi sederhana adalah pada penguatan sumber daya manusianya. Jadi orang yang berani buka data kalau dia berani untuk menghadapi, mendapatkan pengetahuan. Jadi ini memang pengembangan sumber daya manusia menjadi lebih penting. Jadi kan semua orang yang update dengan data pasti dengan punya tingkat kemampuan intelektual yang baik, dan paling banyak yang menggunakan ini pasti yang masuk ranah dunia pendidikan, akademis, itu mereka pengguna datanya. Jadi saya kira ini bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia Jakarta dengan cara memperkuat informasi sebagai bagian dari transformasi perkotaan. Pak Budi, terakhir nih, harapannya terutama buat warga Jakarta dengan keberadaan portal ini, dan apakah sustainable ke depannya, update seperti apa yang mungkin ke depan mungkin bisa Bapak berikan? Ya, kami tentunya mengharapkan portal satu data ini bisa berdampak pada masyarakat, ya, baik akademisi dan juga jurnalis dan seluruh masyarakat. Dan portal satu data ini sudah juga mengadopsi 2 sistem bahasa, ya, bilingual, yaitu antara bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia dalam rangka Jakarta sebagai kota global. Nah, kami sadar bahwa apa yang kita lakukan masih belum sempurna. Oleh karenanya kami terus akan bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat agar portal data ini bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bagaimana kita membangun kota bukan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan bukti dan data. Seperti itu. Menarik sekali, saya sebagai warga Jakarta besar harapan terhadap portal satu data seperti di Bapak katakan tadi. Nanti ke depannya pembangunan Jakarta, data-datanya bisa diverifikasi, bisa diakses, dan tidak lagi hanya asumsi kebutuhan masyarakat, tapi sesuai dengan faktual, dan nanti bisa bermanfaat cukup banyak bagi warga Jakarta, termasuk saya, Pak Yayat, dan juga Pak Budi. Terima kasih sekali Bapak-Bapak sekalian untuk perbincangannya pada siang hari ini. Sudah ada waktunya, semoga kita bisa terus mengembangkan satu portal data ini menjadi salah satu akses informasi terbaik untuk mengakses data Jakarta.